Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru nonton vlog aku kali ini, hai, salam kenal, aku Nurul. Tolong bantu aku untuk like, comment, and subscribe-nya biar aku tambah semangat upload. Oke. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu nih kalau suara aku tuh agak bindeng karena emang lagi gak enak badan. Dan aku tag video ini atau edit video ini, ngisi voice over ini lebih tepatnya itu setelah kurang lebih berapa ya, seminggu setelah lebaran mungkin, karena aku baru sempat edit juga karena sibuk di dunia nyata. Oke, kita kembali ke tema yang ada di video aku kali ini. Kalau udah baca judulnya itu emang udah bener banget. Ini tuh aku perjalanan mudik ke Indramayu. Kalau kalian lihat tuh ada tanda panahnya ya di sana. Ini tuh aku mudik ke Indramayu H-min berapa ya? H-min 2 kayaknya. Biasanya aku tuh udah mudik kayak H-4 atau H-3 lebaran gitu. Ini tuh bener-bener super mepet banget. Malah tadinya mau jalannya tuh besok gitu, H-1 lebaran. Cuman karena mama mertua aku udah mudik ke Kuningan, terus jadi di Cirebon juga sepi gitu, cuma berdua doang sama suami. Akhirnya ya udah kita putusin untuk jam berapapun dia pulang lembur hari ini, pas kita mudik kita berangkat gitu ya, pelan-pelan. Walaupun ya agak ini sih apa ya, sore gitu. Terus kita kayak buka puasa di jalan, terus juga sebelum ke Indramayu kita kayak mampir-mampir dulu, beli makanan dulu kemana gitu kan, buat bekal buka puasa, buat bekal dibawa ke Indramayu juga. Pokoknya lumayan banyak mampirnya gitu kan, pulang dari lembur terus banyak mampir bebeliannya. Jadi ya agak menyita waktu agak lama juga di jalan, tapi nggak apa-apa. Kalau kata suami aku ini tuh ngabuburit biar nggak terasa, jadi pas nyampe Indramayu itu udah maghrib. Dia lebih suka kayak gitu daripada pas nyampe Indramayu tapi masih dalam keadaan puasa gitu, jadi kayak apa ya, berasa banget puasanya. Tapi kan memang katanya kalau puasa itu memang harus dirasakan, kalau nggak salah denger ya waktu aku nonton login. Oh iya, ada yang nonton login juga nggak sih di sini? Kalau sama kalau kalian nonton berarti kita juga sama penggemar login dari tahun ke tahun. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah masih dikasih kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa ya. Dan ini adalah bawaan aku saat mudik, banyak banget memang, karena alhamdulillah juga aku ada beberapa parcel untuk beberapa orang saudara yang bisa aku kasih gitu. Mungkin yang belum nonton vlognya bisa nonton dulu tuh vlog aku yang sebelum ini ya. Kayaknya aku udah tayangin gitu kalau nggak salah. Ya Allah, saking lamanya banget nggak ngevlog gitu ya Allah. Alhamdulillah kita udah nyampe di Indramayu. Ini tuh sebenarnya pas banget maghrib. Terus kata suami aku, ya udah aku batalin dulu katanya di Masjid Islamic Center yang ada di Indramayu ini sambil dia sholat dulu gitu kan. Sebenarnya sih azan maghribnya udah dari tadi ya, maksudnya pas udah di jalan, tapi dia kan nggak bisa makan karena lagi nyetir kan, tapi bisa aku suapin beberapa makanan doang, terus dia cuma bisa minum gitu doang kan, dia pengen menikmati makanannya. Akhirnya kita melipir dulu ke sini. Sebenarnya bisa sih sholat di rumah aku, di rumah orang tua aku gitu ya, deket gitu ya, sebentar lagi. Cuman karena takut nggak keburu, ya udahlah akhirnya kita putuskan untuk sholat dulu di sini. Dan masya Allah tabarakallah, di sini tuh rame banget, banyak juga yang kayak buka puasa atau mungkin para pendatang yang lagi mudik gitu kan, pada mampir ke sini. Dan masya Allah tabarakallah, bagus banget ya pemandangannya. Islamic Center ini yang ada di Indramayu. Buat kalian kalau yang ngelewatin boleh mampir ke sini karena ini bebas untuk siapa aja asal memakai pakaian muslim yang baik dan sopan gitu ya kalau nggak salah. Tapi ya emang harus kayak gitu kan, masa iya sih kita datang bertamu ke rumah Allah yang suci ini tapi kita tidak memakai pakaian yang baik dan sopan, ya nggak sih? Masya Allah tabarakallah.
Nah, pas masuk di bagian dalam itu tadi kalian lihat ya, ada tulisan jalur laki-laki dan jalur perempuan itu untuk tempat apa wudhu, sholat, terus nanti apa namanya sholatnya itu di sana tuh di masjid yang itu. Nah, ini tuh bagian tengahnya itu dia kayak semacam apa ya lapangan gitu di tengahnya. Ini tuh enak banget, bisa untuk kalau malam memang adem gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk anak-anak main, berlari, terus juga banyak yang makan minum di situ asal tetap menjaga kebersihan ya. Langsung di hari berikutnya karena pada saat sampai rumah aku nggak videoin. Jadi ini digabung ya pada saat perjalanan mudik sama hari besoknya itu udah H-1. Dan ternyata ibu aku udah beres apa namanya ini bikin lontong. Dan ini tuh berasnya udah dimasukin ke dalam apa namanya daun, terus ini langsung kita masak juga. Dan seperti biasa kalau yang udah sering nonton vlog aku di tahun-tahun berikutnya, kita bikin lontong atau masak lontongnya itu di luar ya biar adem aja. Terus karena kompor di dalam kan mau dipakai juga, jadi ya udahlah kita di luar aja. Oke lanjut, ini aku sorenya itu karena udah nggak ada yang jualan gorengan dan kita itu nggak bisa kalau tanpa gorengan. Akhirnya aku putuskan untuk ke Jogja Indramayu. Di sini aku beli cireng yang apa ya simple gitu, bisa langsung digoreng tanpa ribet-ribet lagi. Terus udah ada sausnya juga. Dan ini aku tadinya mau belanja apa lagi ya kataku di sini karena mumpung lagi di sini. Cuman pas aku lihat-lihat kayak keliling-keliling gitu kan, maksudnya sih biar inget gitu mau apa yang dibeli, aku lihat-lihat lah apa. Ternyata kayaknya udah deh cukup, kayaknya di rumah udah banyak deh makanan. Alhamdulillah ya aku nggak tergoda sama hal-hal yang lainnya gitu kan. Takutnya kalau beli-beli makanan emang di rumah banyak orang gitu, cuman kan takutnya jadi mubazir. Jadi ya udah aku lihat-lihat aja dulu gitu kan. Nah ini aku akhirnya beli telur sih tadi karena keinget ternyata telur di rumah tuh habis karena ada anak kecil dan dia pengennya makanan favoritnya itu telur. Dan tadi juga aku mampir ke DIY beli beberapa buku gambar dan pensil warna untuk keponakan aku biar ada aktivitas di rumah. Karena mainan dia tuh nggak kebawa, ketinggalan di rumah apa ya rumah neneknya yang satunya lagi di Majalengka. Dan ini dia hasil lontongnya udah jadi. Ini tuh sekitar 5 jam deh kalau nggak salah ya pembuatannya atau pemasakannya itu. Terus lanjut ini ke masak-masak menu yang bisa yang dimatengin hari ini pas H-1 untuk buka puasa. Jadi besok pas hari H tinggal nambahin aja beberapa menunya gitu ya. Jadi makanan untuk besok lebaran tuh udah kita makan hari ini. Masya Allah tabarakallah nikmatnya. Apa ya mudah-mudahan amal ibadah kita bulan puasa tahun ini itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah proses pengangkatan lontong. Dari yang itu sebenarnya udah dimatiin ya kompornya tapi masih membulak. Dan ini tuh penempatan lontongnya kata ibu aku itu harus posisinya kayak gini biar apa, biar airnya tuh pada turun gitu ya. Jadi bikin lontongnya tuh cepet keset gitu, jadi cepet apa ya mengkel apa ya bahasa Indramayunya sih gitu, maksudnya dia tuh jadi enggak udah kenyal gitu, jadi enggak lembek gitu ya. Dan ini lontongnya harus ditata-tata biar enggak apa ya patumpuk-tumpuk, biar enggak tumpuk-tumpukan, biar enggak benyek. Karena ini adalah proses pembentukan si apa ini namanya si lontong itu biar sempurna. Nah lanjut ke tempat yang kedua karena ini banyak biar enggak tumpuk-tumpukan, jadi ditempatin lagi di tempat yang kedua. Dan ini posisi tempatnya juga nggak boleh langsung nempel ke lantai, jadi harus diberi ruang bawahnya.
Nah, ini dia para lontong-lontongnya. Cantik-cantik kan seperti yang bikinnya dan yang nontonnya juga. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu nih video aku kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe-nya dan di-share ke teman kalian buat yang pengen nonton vlog aku kali ini. Dan saya Nurul Amalia, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga ya kalau ada salah-salah kata. Bye. Assalamualaikum.